Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firstanto Pinawan, NRP 07 11 14 4000 Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi tentang aplikasi transformasi Fourier waktu kontinu. Secara garis besar, aplikasi transformasi Fourier waktu kontinu itu dibagi menjadi 3, yaitu modulasi amplitudo, filtering sinyal, dan teorema sampling. Lanjut yang pertama yaitu modulasi amplitudo. Tujuan dari sistem komunikasi adalah membawa informasi dari satu titik ke titik lain. Sebelum informasi tersebut dibawa, kita dapat mengkonversikan sinyal tersebut dalam bentuk lain menggunakan proses modulasi. Konversi ini mempunyai beberapa alasan, yaitu yang pertama untuk efisiensi pengiriman, yang kedua mengatasi keterbatasan hardware, yang ketiga mengurangi noise dan interferensi, dan yang keempat efisiensi penggunaan spektrum. Yang pertama yaitu ini dapat kita lihat di diagram AM bahwa proses modulasi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada input XT dan ada input YT, lalu ada sinyal pembawa yaitu MT. Dengan sinyal pembawa atau MT tersebut dapat dijabarkan sebagai cos omega 0T. Sinyal output yaitu YT adalah perkalian dari sinyal informasi atau input XT dengan sinyal pembawa yaitu MT. Maka dapat ditulis persamaannya bahwa YT sama dengan XT cos omega T dan dapat ditransformasikan ke dalam bentuk transformasi Fourier yaitu omega T sama dengan 1/2pi di dalam kurung X omega dikalikan Pi dalam kurung delta omega min omega 0 ditambah delta omega plus omega 0. Dapat diringkas juga atau dapat disimpulkan bahwa Y omega yaitu sinyal output sama dengan setengah dari X omega min omega 0 ditambah X omega plus omega 0. Ini adalah gambar spektrum output modulator. Sinyal X omega yang ada di sebelah kiri, sedangkan sinyal Y omega-nya itu yang ada di sebelah kanan. Nah, jika sinyal itu sudah dimodulasi, kita dapat membalikkan sinyal yang sudah dimodulasi tersebut dengan proses demodulasi. Salah satu jenis demodulasi itu adalah demodulasi sinkron. Kita mendapatkan sinyal YT, lalu ada sinyal baru namanya ZT yaitu sinyal hasil demodulasi, dan sinyal pembawa yaitu MT. MT-nya masih tetap sama, cos omega T, dan prosesnya pun juga sama yaitu sinyal output jika dikalikan dengan sinyal pembawa akan menghasilkan sinyal yang sudah didemodulasi. Jika dijabarkan dan jika diubah dalam bentuk transformasi Fourier, Z omega itu sama dengan setengah dari Y omega minus omega 0 ditambah Y omega plus omega 0. Dan dapat diubah dalam bentuk sinyal input yaitu setengah X omega 0 setengah X omega ditambah 1/4 X omega min 2 omega 0 ditambah X omega plus 2 omega 0. Dan sinyal yang sudah didemodulasi dapat dilihat dari gambar 3A di bawah ini. Yang 3 adalah low pass filter. Low pass filter ini digunakan untuk mendapatkan sinyal aslinya yaitu XT. Filternya atau sinyal atau responnya itu bisa digambarkan dengan grafik H omega, yaitu dibatasi minus omega B sampai omega B. Sedangkan sinyal input atau sinyal hasilnya itu dapat dilihat di gambar C yang bentuknya segitiga ini. Masuk ke dalam aplikasi yang kedua yaitu filtering sinyal.
Filtering ini adalah proses pemisahan sinyal dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Filtering ini terbagi menjadi 4 jenis filter. Sebelumnya, rentang frekuensi yang dilewatkan atau yang muncul adalah disebut dengan passband, sedangkan rentang frekuensi yang tidak dilewatkan disebut dengan stopband. Jenis filter yang pertama yaitu seperti yang disebutkan di modulasi amplitudo, yaitu low pass filter dengan passbandnya yaitu mulai omega sama dengan 0 sampai omega sama dengan omega C, di mana omega C itu disebut cut off frekuensinya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di grafik bisa dilihat dari grafik gambar ATF4 ini. Untuk low pass filter, dari passbandnya adalah dari omega sama dengan 0 sampai omega sama dengan omega C, yaitu cut off-nya. Untuk high pass filter yaitu sebaliknya, passbandnya adalah dari omega cut off, omega sama dengan cut off frekuensi sampai omega sama dengan tak terhingga. Lalu jenis yang ketiga yaitu band pass filter. Band pass filter ini passbandnya dari omega sama dengan omega 1 sampai omega sama dengan omega 2. Jadi dari band pass filter ini passbandnya diapit oleh 2 stop band. Lalu jenis yang keempat adalah band stop filter, yaitu passbandnya di antara omega sama dengan 0 sampai omega sama dengan 1, lalu omega sama dengan omega 2 sampai omega sama dengan tak terhingga. Jadi stop bandnya yang diapit oleh 2 passband. Lalu dapat dilihat seperti ini bahwa jika kita memunculkan sinyal passband dan stop bandnya, dapat dilihat bahwa di low pass filter passbandnya ini mulai omega sama dengan 0 lalu sampai omega cut off-nya, sampai cut off-nya, frekuensi cut off. Sedangkan untuk yang high pass dari cut off sampai tak terhingga. Untuk band pass filter, passbandnya yaitu mulai omega sama dengan omega 1 sampai omega sama dengan omega 2, diapit stop band. Sedangkan untuk band stop filter, stop bandnya diapit oleh passband yang berasal dari omega sama dengan 0 sampai omega sama dengan omega 1 dan omega sama dengan omega 2 sampai omega sama dengan tak terhingga. Ini adalah contoh filter contoh penggunaan filter dalam rangkaian listrik. Dalam suatu rangkaian listrik kita mendapatkan XT dan ada R serta C. Urutannya R dulu baru C dulu. Ini responnya adalah H omega kuadrat sama dengan 1/1 ditambah omega RC kuadrat. Nah, jika dimasukkan ke dalam grafik dapat dilihat bahwa untuk rangkaiannya seperti itu, R dulu baru C dulu, itu menunjukkan bahwa itu adalah low pass filter. Sedangkan kalau high pass filter itu R sama C-nya ditukar dan dengan menghasilkan respon H omega kuadrat sama dengan omega RC kuadrat per 1 plus omega RC kuadrat. Nah, jika dimasukkan ke grafik menunjukkan bahwa itu adalah high pass filter. Sedangkan aplikasi yang ketiga yaitu theorem sampling. Untuk sinyal low pass yang berupa band limited signal yang tidak memiliki komponen frekuensi di atas omega B radius per detik, nilai XT secara unik ditentukan oleh XT besar atau periode di mana periode lebih kecil dari pi per omega B. Dengan teorem sampling, suatu sinyal band limited sinyal dapat direkonstruksi dengan rate omega S sama dengan 2 pi per periode, di mana omega S lebih besar atau sama dengan 2 omega B.
untuk proses samplingnya, kita tidak mempunyai sinyal output dan input, adanya sinyal input dan sinyal yang sudah disampling, yaitu sinyal XST. Sama seperti proses demodulasi dan modulasi, sinyal XST didapatkan dengan cara mengalihkan sinyal input dengan sinyal pembawa. Dan sinyal pembawa atau PT itu adalah sigma minus tak terhingga sampai tak terhingga delta T min N periode, N kalikan periode. Dan kita dapat mengubahnya melalui transformasi Fourier, yaitu P omega sama dengan 2pt sigma minus tak terhingga sampai tak terhingga delta omega minus N omega S. Lalu jika dikalikan dengan input, dapat menghasilkan sinyal yang sudah disampling, yaitu XS omega, yaitu sama dengan 1 per awalnya itu 1 per 2pi x omega, yaitu sinyal input dikalikan sinyal pembawa, yaitu P omega, dan hasilnya adalah 1 per T, 1 per periode minus sigma minus tak terhingga sampai tak terhingga X omega minus N omega S. Nah, dari grafik di sebelah kanan ini kita dapat melihat gambar sinyal dalam proses sampling. Yang sinyal yang di sebelah kiri ini menunjukkan sinyal pembawanya. Sedangkan sinyal di kanan ini, yang pertama ini adalah sinyal input. Lalu dia mengalami proses sampling dan menghasilkan sinyal yang sudah disampling, yaitu sinyal yang berbentuk segitiga ada banyak ini. Nah, ada pengaruh frekuensi sampling juga, yaitu ketika kejadian di mana omega S cukup besar, sehingga tidak terjadi overlap antara omega S kali omega S terlalu besar sehingga tidak terjadi overlap antar XS omega, yaitu sinyal yang sudah disampling. Untuk mendapatkan sinyal XT dapat dilakukan dengan cara melalukan atau mengalihkan melalukan XST melalui filter yang memiliki respon sebagai berikut. Responnya adalah periode di waktu omega lebih kecil daripada omega B dan 0 jika yang lainnya, atau dapat ditulis dalam bentuk persamaan H omega sama dengan T rek omega per 2 omega B. Tapi jika frekuensi sampling dikurangi, maka akan terjadi overlap antar komponen yang dapat kita lihat di diagram 2.3.7. Pertama, frekuensinya ketika dikurangi ada range yang besar. Lalu lama-kelamaan akan menyusut dan overlap. Nah, agar tidak terjadi overlap, maka harus memenuhi omega S minus omega B lebih besar daripada omega B, atau omega S lebih besar daripada 2 omega B. Teorema ini dikenal sebagai teorema Nyquist. Sedangkan nilai omega S terkecil yang dapat digunakan disebut sebagai Nyquist rate. Maksimum range waktu antara sampel diberikan atau ditunjukkan dalam periode sama dengan pi per omega B. Nah, dari aplikasi tadi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar ada 3 jenis aplikasi transformasi Fourier. Yang pertama yaitu modulasi amplitudo, yang terdiri dari modulasi amplitudo, demodulasi amplitudo, dan low pass filter. Yang kedua ada filtering sinyal, yaitu ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Yang ketiga ada teorema sampling, yaitu sewaktu sinyal dapat direkonstruksi jika omega S lebih besar daripada 2 omega B. Sekian presentasi saya tentang aplikasi transformasi Fourier waktu kontinu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.